Hello guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian wajib banget subscribe channel aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, buat kalian yang mau follow Instagram aku juga boleh banget, ada di sini. Jadi di channel aku bakalan ngebahas semua yang berbau dengan misteri. Oke, jadi hari ini gue mau cerita tentang kasus pembunuhan di Indonesia yang dilakukan oleh seorang polisi. Pokoknya ini polisi bisa dibilang psikopat banget ya guys. So without any further ado, kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi polisi yang membunuh banyak banget orang, dia itu berasal dari Medan dan dia bernama Gribaldi Handayani. Lahir pada tahun 1966 dan dia itu lulusan dari Universitas Islam Sumut. Dan amazingnya lagi, Gribaldi ini mengambil jurusan hukum. Gribaldi ini juga merupakan seorang pensiunan polisi dengan pangkatnya sebagai Ajur Inspektur Polisi 1. Gribaldi ini juga punya pekerjaan sampingan selain itu, yaitu dia itu bekerja sebagai calo. Bukan calo tiket ya guys, tapi dia itu bekerja sebagai calo yang menjamin orang-orang itu bakalan lulus tes PNS dan berhasil masuk ke kepolisian. Pada saat itu dia itu memasang tarif 15 juta sampai 20 juta rupiah pada tahun 2004. Kalian harus ingat ya, jadi uang segitu tuh udah gede banget di tahun itu. Dan karena kerja haramnya dia itu, jadi dia itu jadi kaya raya banget dan dia itu berhasil membeli sebuah rumah mewah di Jambi. Menurut teman-teman kepolisiannya dia, Gribaldi itu kinerjanya kacau banget. Setiap selesai apel pagi, Gribaldi ini langsung kabur nggak tahu kemana dan dia itu balik lagi waktu apel sore. Nah, ngomong-ngomong soal sikapnya Gribaldi, sikap Gribaldi sama seniornya itu baik banget lah. Pokoknya dia itu terlihat baik dan sopan banget. Tapi sama juniornya, Gribaldi itu semena-mena banget. Pokoknya sama juniornya dia itu kayak bersikap keras dan tersinggung. Gribaldi ini juga pernah beberapa kali disidang oleh bagian kedisiplinan polisi, di mana kasus pertamanya adalah kasus pelecehan terhadap wanita. Dan kasus keduanya adalah kasus pemalsuan nama atasannya untuk keuntungannya dia sendiri. Oleh karena itu, Gribaldi ini sempat dihukum dan diberikan sanksi nggak bisa naik pangkat selama 2 periode. Kejahatan Gribaldi ini pelan-pelan mulai terbongkar dari kasus Musi Banyuasin yang terjadi di Sumatera Selatan pada tanggal 28 Desember tahun 2004. Jadi ceritanya ditemukan sebuah jasad gitu dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Karena tubuhnya jasad itu tuh udah bener-bener kayak terbakar hangus. Dimana pada saat itu tubuhnya itu hanya tersisa bagian kaki, ada sepasang cincin dan sepatu doang. Dan karena hal tersebut, jadi jasad itu tuh udah nggak bisa diidentifikasi lagi. Nah, karena penemuan jasad ini tuh deket banget sama Jambi, jadi akhirnya jasad ini tuh dilarikan ke RSUD Raden Matahir untuk dilakukan sebuah pemeriksaan. Keluarga korban itu mulai berdatangan ke rumah sakit dan ke polisi buat menanyakan apakah benar ini tuh korbannya itu bernama Listi. Dan waktu polisi itu memberikan izin untuk keluarga itu ngeliat si jasad korban ini, ternyata bener dong itu tuh jasadnya si Listi. Setelah kasus itu, polisi itu melakukan investigasi secara gede-gedean dan secara mendalam. Dan akhirnya polisi itu mengetahui kalau terakhir kali Listi pacaran itu ya bersama si Gribaldi ini. Terus polisi itu langsung bergegas datang ke rumahnya si Gribal, terus langsung kayak digerebek gitu, dan polisi itu menemukan uang cash sebanyak 40 juta rupiah. Terus ada sebuah BPKB mobil, dan yang lebih mengejutkannya lagi, itu ada ijazahnya Listi di dalam rumah Gribal. Ya, buat apa gitu kan ada ijazahnya si Listi, kayak aneh banget gitu. Dan karena penemuan hal tersebut, akhirnya Gribal ini ditangkap. Nah, pada saat itu, polisi itu nggak bisa langsung kayak memberikan hukuman kepada Gribal karena mereka itu nggak punya bukti konkret. Dan karena alasan itu, polisi itu terus-terusan melakukan investigasi buat mengumpulkan bukti-bukti yang lebih konkret lagi. Pihak polisi ini terus langsung menginterogasi si Gribal. Gribal ini memiliki alibi lah pada saat kejadian itu, aku itu lagi ada di rumah loh. Dan alibi ini tuh diperkuat karena istrinya si Gribal ini membenarkan pernyataan Gribal tersebut. Tapi polisi itu nggak putus asa dan membawa Gribal ke Polda Sumatera Selatan. Karena kan kejadian tersebut tuh terjadi di Sumatera Selatan ya. Polisi itu menggunakan mobilnya Gribal yang mereka sita dari rumahnya Gribal sendiri, dan mobil itu adalah mobil Panther. Dan polisi itu terkejut banget karena di mobilnya Gribal itu kayak ada bekas bercak-bercak darah gitu loh guys. Dan setelah diselidiki lebih dalam, darah tersebut itu adalah golongan darah O. Dan polisi langsung mencocokkan bercak darah golongan darah O itu sama golongan darahnya Listi. Dan ternyata benar golongan darahnya Listi itu golongan darah O. Dan setelah diselidiki lagi, di tempat polisi itu menemukan jasadnya Listi itu juga pernah ditemukan mayat orang lain. Dan mayatnya ini juga sama-sama dibakar gitu loh korbannya. Korbannya kali ini tuh bernama Ngadimin, seorang pria. Dulunya Ngadimin ini adalah seorang buronan polisi atas kasus penipuan. Diketahui juga Ngadimin ini meninggal karena ditembak sebanyak 4 kali. Terus habis Ngadimin ini kayak udah bener-bener meninggal, itu baru kayak mayatnya dibakar. Dan terakhir
terakhir kali Ngadimin ini terlihat hidup, dia itu sedang berinteraksi dengan Gribal. Nah, kalau kalian lihat-lihat lagi nih, semua korban itu kayak ada hubungannya gitu loh sama Gribal. Dan tim penyidik itu makin yakin kalau Gribal ini adalah pelakunya. Nah, ternyata Gribal ini punya selingkuhan lain selain Listi. By the way, tadi aku lupa ngomong, ternyata si Listi ini tuh selingkuhannya Gribal gitu loh. Gribal ini emang cocok playboy gitu. Tapi Gribal ini gak cuma selingkuh sama Listi, dia itu punya 2 selingkuhan lain yang bernama Gus Marni dan Nur Matalili. Dan dua-duanya itu dinyatakan menghilang, entah kemana kayak ditelan bumi. Jadi sampai sini tuh polisi udah merasa ini aneh banget. Polisi akhirnya memutuskan untuk menggeledah dan mengecek semua barang milik Gribal, dan polisi itu menemukan sebuah pistol. Dan polisi itu menemukan sebuah pistol dan amunisi yang polisi curigai itu yang digunakan Gribal buat membunuh korban-korbannya. Dan setelah dicocokkan nih sama polisi, ternyata amunisinya itu beneran cocok sama yang dipakai dan ditemukan dalam tubuh korban. Dan karena ini buktinya udah bener-bener cukup kuat banget, akhirnya polisi itu memutuskan untuk menyeret Gribal ke dalam persidangan. Dan ternyata polisi juga baru mengetahui bahwa masih banyak banget korbannya si Gribal ini yang belum bisa terungkap. Jadi pokoknya total korbannya Gribal ini ada 7 orang dalam kurun waktu 6 tahun. Gribal itu melakukan aksi-aksinya dari tahun 1999 sampai tahun 2004. Dan akhirnya hakim itu menjatuhkan hukuman, yaitu vonis mati untuk Gribal. Karena menurut hakim itu adalah hukuman yang setimpal karena Gribal ini udah menghilangkan banyak banget nyawa. So iya guys, itu adalah cerita hari ini. Semoga kalian suka sama cerita aku hari ini. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian harus banget subscribe aku dulu. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan share ya guys. Nah, buat kalian yang pingin request aku cerita apa, kalian boleh banget tulis komen kalian di bawah. Bye guys, thank you so much for watching my videos and see you guys in my next videos.